lagi di acara kita Jam Kids. Kak Olive, gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan aku baik, Kak Desi. Kak Desi Baik ya? gimana kabarnya? Baik banget. Nah adik-adik, Kak Desi ingatkan ya buat adik-adik semua, jaga kesehatan. Ingat, pakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Nah adik-adik, sebelum kita beribadah juga, tetap dengan sikap yang tertib. Mainannya disimpan dulu. Dan kalau masih nonton YouTube tetapi bukan channel GSKI Gajah Mada, yuk pindah dulu channelnya ya. Kita beribadah bersama-sama di Jam Kids, oke? Sebelum kita mulai ibadah kita berdoa dulu yang dipimpin oleh Kak Olive. Mari Kak Olive. Ya, ayo teman adik-adik kita bersatu dalam doa ya. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah yang Tuhan berikan buat setiap kami. Kalau kami sebentar akan mengikuti ibadah Jam Kids, biar kiranya Tuhan kami mau siapkan hati kami untuk kami mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami telah mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, Kak Desi undang untuk bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian Hati yang Gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Namun semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Namun semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Adik-adik, dari awal kita nyanyikan pujian ini ya, dengan semangat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Namun semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Adik-adik, kita nyanyikan pujian yang kedua. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Yuk! Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan
bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah. Adik-adik, saatnya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kakak mau ajak kalian untuk bersama-sama menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, ikut firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk duduk diam dan dengan tertib mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami siap ya Bapa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua. Nah, hari ini kakak akan bercerita tentang seorang raja. Namanya Nebukadnezar. Kita lihat nih, ini dia kurang lebih kayak gini, Raja Nebukadnezar. Nah, pada masanya Raja Nebukadnezar, dia merupakan raja yang sangat disegani di dunia saat itu. Nah, suatu ketika dia panggil asisten pribadinya di istana. Namanya Aspenas. Aspenas, tolong carikan yang pertama, anak-anak muda atau anak-anak millennials yang cerdas. Yang tahu banyak tentang ilmu-ilmu yang ada. Pokoknya cerdas lah, ditanya apa nyambung. Gitu ya. Jangan ditanya apa lemot lagi. Apa? Enggak. Dia suruh cari yang cerdas. Yang koneknya cepet kalau diajak ngomong. Yang rajin. Terus yang pinter untuk bekerja. Inisiatif, kurang lebih. Kalau zaman now itu harus ada inovasi. Jadi jangan disuruh, baru dia jalan. Enggak. Pokoknya cari yang top. Mau itu orang Israel, mau itu orang miskin pun, mau itu siapapun, cari pokoknya. Oke, kata pengawalnya, oke siap, gitu kurang lebih ya jawabannya gitu ya. Dicari, dibikin sayembara atau pengumuman. Raja mencari seorang yang kriteria yang kayak tadi tuh. Dikumpulinlah beberapa orang yang akan masuk. Tugasnya ngapain tuh? Tugasnya nanti
pokoknya masuk ke dalam ruang lingkup istana. Mungkin dia nyiapin makan gitu ya. Ya pokoknya di dalam kerajaan lah. Nah, selama 3 tahun mereka akan dididik dan diajarin bahasa yang dipakai di dalam kerajaan tersebut. Tata krama yang biasa ada di kerajaan tersebut. Semua diajarin. Jadi kalau jalan pun diajarin caranya. Kalau ketemu raja diajarin gimana caranya ketemu raja. Nggak nyelonong aja. Gitu, nggak sopan. Pokoknya semua diajarin. Gitu ya. Contohnya kalau kita misalnya mau ke istana negara, kan kita kan diajarin dulu pakai sepatu, pakai celana panjang. Gitu ya. Nggak bisa main nyelonong aja. Kamu bangun tidur pakai piyama masuk ke istana. Nggak boleh, kamu bisa diusir. Nah, kurang lebih begitu. Makanannya juga disiapin. Jangan nanti makanannya kurang bergizi. Proteinnya disiapin, semuanya disiapin. Oke? Singkat cerita dikumpulin lah banyak orang. Nah, nanti setelah diajarin, diinterview lah nanti sama raja yang terakhir. Ya, selama 3 tahun. Nanti yang lulus baru diinterview satu-satu tuh sama raja Nebukadnezar tadi. Kurang lebih begitu ya. Oke, begitu banyak orang disiapin makanan, disiapin kelas-kelas. Kalau zaman sekarang tuh disiapin kelas. Hari ini misalnya belajar tata krama A misalnya gitu ya, atau pengetahuan yang lain lah. Pokoknya selama 3 tahun itu. Nah, yang menarik di sini ada 4 orang yang dia tidak mau makan dari makanan istana tersebut. Wah, bingung. Bingung mereka. Akhirnya 4 orang ini yang tidak mau makan makanan istana ini dipanggil lah sama leadernya itu. Sama orang yang di istana. Ditanya, "Hei, kenapa kamu tidak mau makan makanan yang sudah disediain? Nanti kan kamu bisa sakit. Kamu harus gemuk, kamu harus sehat, supaya kamu bisa lulus selama 3 tahun ini." Akhirnya, si 4 orang ini namanya siapa? Ada yang tahu? Nah ya, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Dia ngomong, "Begini Pak, maaf. Di kebiasaan kami, di hukum Taurat yang kami pelajari, kami tidak boleh makan daging tertentu. Nah, kebetulan daging itu ada di makanan istana itu. Kemudian, kami juga tidak boleh meminum minuman tertentu yang bisa bikin kita mabuk." Kurang lebih kayak gitulah. Terus, orang istananya berpikir, "Oh, oke, kalau itu tradisi mereka dari kecil, oke, kita ikutin. Jadi kamu mau makan apa?" Terus mereka berempat menjawab, "Kami hanya makan sayur, minum air putih." Kurang lebih begitu ya. Terus orang istana ini berpikir, apakah proteinnya cukup? Apakah gizinya cukup? Tapi ya udahlah. Oke lah, biarin aja lah. Nanti kita lihat lah mereka gemuk apa enggak, cukup apa enggak gizinya, nanti tambah kurus atau enggak. Oke lah, kalau gitu. Nanti disiapkan. Oke, keesokan harinya 4 orang ini disiapkan makanan sesuai dengan kemauan mereka. Disiapin sayur-sayuran. Minumnya kurang lebih air mineral atau air putih. Waktu berjalan terus, setiap hari tuh dia makan 3 kali sayur, buah gitu ya. Satu ketika, setelah selesai mereka dididik, saatnya menghadap raja. Wah, si Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego santai aja, nggak ada masalah. Karena apa? Karena Tuhan melindungi mereka. Karena Tuhan membuat mereka sehat gitu ya. Kenapa Tuhan membuat mereka sehat? Karena mereka setia terhadap apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Yaitu tidak boleh makan sembarangan, tidak boleh minum sembarangan. Oke? Singkat cerita, keempat orang tersebut dipanggil menghadap
raja. Teng-teng, kurang lebih ya. Wah, siapa yang gak seru? Coba adik-adik pikirin. Misalnya, hari Senin besok. Misalnya, Kevin, kamu menghadap Pak Presiden. Wah, seneng banget pasti. Wah, kamu pasti semalaman mungkin gak bisa tidur gitu ya. Seneng banget pastinya. Itu juga sama. Hal itu dirasakan oleh Daniel dan teman-temannya. Tiba saatnya mereka menghadap raja. Dipanggillah mereka. Daniel! Masuk dia menghadap raja. Di interview kurang lebih. Diajak diskusi tentang masalah-masalah yang ada di kota itu. Wawasan-wawasan yang ada di kota itu. Atau ilmu-ilmu, ya mungkin ilmu-ilmu fisika mungkin yang raja itu tahu. Atau tata keramanya. Kalau kamu ketemu orang tua, kamu harus misalnya menunduk, selamat pagi, menyapa gitu ya. Mungkin ditanya begitu mungkin sama raja. Kalau kamu misalnya ke kamar mandi setelah buang air kecil, berapa kali kamu siram? Gitu. Misalnya begitu pertanyaannya ya. Nah kita kan nggak tahu ya. Gitu. Kalau adik-adik kakak tanya ke kamar mandi disiram berapa kali tuh? Oh nggak apa-apa, nggak usah di flash. Nanti juga adik kita masuk ke bauan gitu. Oh enggak, itu nggak boleh. Itu ya. Nah mungkin raja nanya hal-hal yang sederhana mungkin. Dari yang sederhana sampai yang wawasan tentang negara mungkin. Nah raja itu ternyata melihat mereka berempat itu lebih pinter, lebih cepat jawabnya, lebih ngerti daripada orang-orang yang ada di sekitar itu. Kayak di camp gitu, kurang lebih. Akhirnya raja itu suka kepada mereka berempat. Gitu ya. Akhirnya mereka masuklah menjadi anggota kerajaan di kerajaan Nebukadnezar. Wah, mereka happy, mereka bangga. Kenapa mereka bisa masuk? Yang pertama, kakak kasih tahu. Karena mereka setia kepada perintah Tuhan. Apa tuh setianya? Tadi kakak udah kasih tahu. Ada yang tahu? Iya, betul. Mereka setia karena mereka terima setiap ajaran yang mereka sudah dapatkan dari kecil. Tidak boleh makan sembarangan. Daging nggak boleh makan daging binatang sembarangan. Mereka mengikuti tuh. Nggak boleh. Yang kedua, minum minuman yang membuat kita mabok. Dia ikutin tuh. Anggur-anggur tidak boleh yang berlebihan gitu kurang lebih ya. Mereka ikutin. Mereka setia dalam hal yang kecil. Walaupun mereka bisa dikeluarin dari camp tadi. Karena tidak mengikuti arahan dari pihak kerajaan. Tapi dia lebih setia terhadap perintah Tuhan. Begitu. Nah sekarang kakak mau tanya sama adik-adik. Apakah hal kecil kita sudah setia akan perintah Tuhan? Kalau sekarang mungkin ya perintah Tuhan mungkin jangan membunuh. Itu masih membunuh tuh terlalu jauh lah buat kita. Misalnya yang paling simpel deh. Jangan berkelahi misalnya. Jangan berantem. Zaman now tuh misalnya jangan berantem. Ada teman kamu yang iseng gitu ya. Maksudnya bercanda. Apakah kamu langsung mukul gitu ya. Kurang ajar. Gitu. Atau misalnya kamu ngomongin temen kamu di grup. Lu tau gak sih? Itu dia perutnya gendut banget. Misalnya gitu. Atau misalnya, itu teman kita abis gunting rambut. Jelek banget. Jelek banget. Lu lihat kan, poninya kependekan gitu. Misalnya yang cewek begitu ya. Apakah kita ngomongin orang? Itu kan kalau bahasa hukum Taurat bersaksi dusta. Orang dia cakep, kamu bilang jelek, bohong kan? Tuh. Atau misalnya hal-hal yang kecil, hal-hal yang simple.
Kamu misalnya ada kembalian di meja tuh, mama pulang dari pasar habis beli wortel misalnya atau beli kangkung. Itu ada recehan 2000-an atau 1000-an tuh logam. Mama juga lupa, kita ambil aja lah. Nggak tahu ini. Hal-hal simpel begini kadang-kadang kita anggap sepele. Atau contoh-contoh yang lain, di sekolah, di rumah, gitu ya. Apakah kita sering membantah sama orang tua, gitu ya? Apakah kita sering, ya pokoknya ribet deh, kita resek gitu di rumah? Ya nggak tahu juga. Nah, adik-adik tentunya belajar dari sekarang setia terhadap perintah Tuhan. Kita kan udah sering ke gereja nih, kita tahu nih perintah Tuhan apa aja. Kakak yakin kalian tahu. Cuman pada prakteknya kadang-kadang kita nggak setia. Atau kita tidak memahami perasaan Tuhan. Nah, sekarang kita belajar tuh dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang simple. Kita menyenangkan di rumah, ingat ya, di sekolah nanti misalnya sekolah online gitu ya, atau nanti kita udah masuk tatap muka. Nah, jadilah anak yang menyenangkan, terutama menyenangkan hati Tuhan. Seperti tadi si Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bayangin, raja aja seneng sama dia. Apalagi orang tuanya. Apalagi misalnya gurunya mungkin, kalau dia sekolah. Begitu. Kakak rasa dia menjadi berkat buat sekelilingnya. Nah, mari kita belajar. Mulai hari ini, kita belajar nih dari hal-hal yang kecil. Kita menyenangkan di rumah nih. Tentunya makin lama kita semakin menyenangkan hati Tuhan. Oke adik-adik semua? Nah, kisah Daniel ini kalian bisa buka di Alkitab. Di Daniel 1 ayat 1 sampai 21. Nanti kamu bisa baca sendiri ya. Oke? Cukup sekian firman Tuhan hari ini. Kakak berharap bisa merubah kita menjadi anak yang setia dalam segala perkara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini, di mana kami bisa belajar melalui kisahnya Daniel menjadi anak yang menyenangkan hatimu, menyenangkan raja, menyenangkan sekeliling mereka, karena mereka setia terhadap hukum-hukum Engkau ya Tuhan. Ajar kami sejak kecil ini menjadi anak yang setia dalam segala hal, mulai dari hal yang simpel sampai kami menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Tolong pimpin hidup kami sampai kelak kami dewasa, semakin kami serupa dengan Engkau ya Tuhan. Berkati orang tua kami yang telah membesarkan kami sehingga kami ada di sini ya Tuhan. Kami bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati mereka ya Tuhan. Kami menyerahkan semuanya hidup kami ke dalam tangan-Mu. Juga berkati semua kru yang telah melayani di acara Jam Kids ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, saatnya kita untuk ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini terdapat dalam Lukas 16 ayat 10a. Diingat, Lukas 16 ayat 10a. Demikian firman Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Sekali lagi, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Demikian ayat hafalan hari ini. Dihafal ya. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Galatia 5 ayatnya yang ke-22 yang berbunyi, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Terima kasih. Hai teman-teman, ayat hafalan
bacaan minggu ini diambil dari Galatia 5 ayat 22 yang berbunyi, "Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri." Terima kasih. Mari kita tutup ibadah kita dalam doa pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami telah melakukan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga selesai hari ini. Tuhan berkati kami semua dimanapun kami berada. Dan kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu.